Selamat siang, Ma'am. Selamat siang, Eh, Kevin. Selamat siang, Selamat Sir. siang. Pak Isran belum ya? Mungkin masih ada tamu. Oh, jadi selamat sore yang saya hormati Bapak Raymond Maulani. Yang saya kasihi Saudara Kelvin Sandro Nenggolan ya. Jadi ini SP1 ya? Iya, Ma'am. Benar, Ma'am. SP1. Oke. Jadi sebelum kita memulai nanti presentasi dari Saudara Kelvin, kita nanti lebih bagus tanya jawab tapi dijelaskan dulu ya. Jadi dengan berkat Tuhan, kita sekarang akan mendengarkan bagaimana pemaparan dari Saudara Kelvin ya untuk dia punya SP1-nya ini dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Pelecehan Kekerasan Seksual Mahasiswi di Indonesia menggunakan metode SPM ya. Jadi sekarang akan kita buka ya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Saudara Kelvin supaya bisa nanti dijelaskan dengan apa? Dengan jelas ya. Jadi pada saat ini kita akan buka. Oke, silakan Saudara Kelvin. Baik, Ma'am. Izin saya share screen ya, Ma'am. Yap. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk berterima kasih. Pertanyaan ada sebelum mulai, boleh saya bertanya sedikit, Ma'am? Oh, silakan Pak. Untuk Boleh Pak, boleh. pembukaan. Pak, Saya mau silakan. tahu ini nanti jalurnya apa? Skripsi atau kamu tetap publikasi? Sepertinya saya akan publikasi ke jurnal, Sir. Oh, Ke jurnal IT. Iya, Ma'am. yang ini, yang apa? Namanya TIK ya? Ya, TIK. Iya, Ma'am. Iya, Sir. Oke, siap. Baik, kalau begitu boleh silakan lanjutkan supaya jangan kita tahu ya, Ma'am, nanti untuk benar. Karena kita sudah tahu prosedurnya kan? Ya, benar. Baik, terima kasih Kelvin, terima kasih, Ma'am. Oke. Maaf, silakan Tuhan memberkati ya. Oke, mantap. Ya, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk berterima kasih pertama kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di dalam Zoom ini dengan keadaan yang sehat. Kedua, terima kasih kepada Serius Ren yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti, untuk membimbing saya dan di dalam sidang proposal saya. Lalu terima kasih juga kepada Mem Marlinda dan Sir Raymond yang telah menjadi dosen pembimbing saya. Lalu saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan berjudul Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Pelecehan Kekerasan Seksual Mahasiswi di Indonesia menggunakan metode SPM. Latar belakang. Kejahatan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat sepihak dan memiliki implikasi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Namun, pelecehan itu dapat berupa di media sosial, sebuah struktur sosial yang dibentuk oleh individu ataupun kelompok yang dipengaruhi oleh satu atau lebih faktor yang saling ketergantungan seperti persahabatan, persaudaraan. Proses hukum penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih tergolong lambat. Korban juga tidak melapor kasus penganiayaan dialaminya kepada polisi. Menurut data dari Databox, mayoritas masalah kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian, sebab 57% korban kekerasan seksual mengaku tidak ada penyesalan dalam kasus tersebut. Selain itu, 39,9% dengan membayar sejumlah uang kepada korban kekerasan seksual, dan sebanyak 26,2% korban akhirnya menikah dengan pelaku. Penyesalan masalah kekerasan seksual dengan jalan damai atau secara kekeluargaan berada di tepat di bawahnya, yakni 23,8%, dan hanya 19,2% korban yang berhasil mengawal kasus kekerasan seksual sehingga pelaku berakhir di penjara. Penyebab pelecehan seksual adalah
pernyataan verbal yang sepele seperti ucapan seks atau ajakan seks, sehingga pelaku tetap tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Selain itu, perempuan mengalami pelecehan seksual karena mereka terlihat lebih lemah daripada laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana opini-opini masyarakat Indonesia terhadap kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual yang ada di Indonesia. Batasan masalah, data yang diambil hanya menggunakan metode SVM, dan data yang diambil dari bulan November 2021 hingga Januari 2022. Dari penelitian terdahulu, pada penelitian sebelumnya, analisis of sexual harassment tweet sentiment on Twitter in Indonesia using knife bias method through National Institute of Standard and Technology Digital Forensic question approach dengan akurasi perhitungan 83%, 57% presisi, 25% recall, dan 35% F1 score. Analisis sentimen adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana suasana hati diekspresikan dalam teks dan bagaimana suasana hati itu diklasifikasikan sebagai emosi positif atau negatif. Twitter adalah layanan media sosial dan microblogging yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan secara real time. Pesan-pesan ini umumnya dikenal sebagai tweet. Lalu text mining. Text mining adalah ilmu yang bertujuan untuk mengelola teks menjadi informasi yang berasal dari pola ramalan dan tren melalui pola statistik. Lalu support vector machine adalah satu metode pembelajaran terawasi yang paling banyak digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Lalu ini adalah rumus dari pembobotan, yaitu menggunakan metode TF-IDF. Lalu crawling. Pengumpulan data diambil dari media sosial Twitter dari bulan November 2001 sampai Januari 2022. Ini adalah alur tahap-tahap penelitian saya. Mulai dari crawling data, lalu menuju processing, lalu ke pembobotan, lalu pengujian ke metode SVM. Lalu ini adalah tahap-tahapan reprocessing saya. Dari data terkumpul dari Twitter, lalu menuju scaffolding, yaitu untuk menyamaratakan penggunaan huruf kapital. Lalu ke tokenizing, untuk memecah kalimat-kalimat tersebut menjadi kata-kata atau disebut dengan token agar dapat membedakan mana antara pemisah atau bukan, kata pemisah atau bukan. Lalu filtering, untuk mengambil kata-kata yang penting dari hasil token. Lalu menuju ke steaming, lalu jadilah dataset tweet baru. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Pak, boleh saya duluan, Pak? Boleh, Mem. Silakan, Mem. Oke. Terima kasih, Mem. Ya. Jadi saya mau tanya dulu Saudara Kelvin, ya. Ya, kan? Saya lihat data-data yang Anda ambil itu dari Twitter, ya toh? Padahal kan karena ini adalah analisis sentimen masyarakat terhadap pelecehan kekerasan seksual ini mahasiswa Indonesia banyak dengan menggunakan SPM. Sekarang ini kan nggak semua orang menggunakan Twitter. Bahkan kalau kita lihat Instagram itu lebih ramai atau Facebook. Kenapa Anda tidak ambil juga dari Instagram dan Facebook gitu? Kenapa hanya dari Twitter? Karena saya ingin mengolah dari tweet-tweet yang ada di Twitter. Oh, mengolah tweet ya. Karena kan kalau kita lihat kebanyakan di Instagram itu rame kan? Iya. Itu jadi karena kan kalau Twitter ini enggak semua ya menggunakannya ya. Jadi kalau seumpamanya kalau kita umpamanya
melihat sesuatu ya, karena ini adalah analisis sentimen terhadap pelecehan. Ini di Indonesia sih ya, menggunakan metode. Jadi maksud saya kalau boleh nanti kalau umpamanya ini enggak dibuat aja juga dari apa? Dari Instagram. Walaupun memang Instagram ini sering terhapus ya. Tapi kan ini kan hanya berapa bulan. Iya. Ya penelitian Anda ini kan jadi masih bisa. Jadi maksud saya supaya lebih kelihatan karena Indonesia ini kan banyak pulau-pulau ya. Benar. Ya, jadi nanti juga kalau boleh saya sarankan peneliti berikutnya supaya dilihat dianalisis per pulau gitu loh. Jadi supaya kita lihat kenapa ya, kenapa terjadi seperti itu ya. Jadi berarti sekarang ini Anda hanya menggunakan Twitter ya. Benar, Ma'am. Ya, oke. Jadi kalau nanti umpamanya ada diskusi nanti ya terserah ya, kalau boleh karena kan Twitter itu nggak semua, kalau Instagram hampir semua menggunakannya. Karena ini kan memang di Instagram ini kan rame dan banyak sering dihapus kan. Tapi kan karena ini hanya berapa bulan, nah, itu ya. Kalau ini umpamanya nanti kita ini aja. Kemudian yang kedua, kenapa Anda menggunakan metode SPM? Apa sih kelebihannya yang kalau kita lihat di sini? Karena kan seperti sekarang ini kan di zaman boleh dikatakan COVID ini kan. Karena setelah saya baca dari jurnal-jurnal yang lain yang menggunakan analisis sentimen menggunakan metode SVM itu akurasinya tinggi, Ma'am. Lalu SVM juga dapat mengontrol keakuratan klasifikasi gitu, Ma'am. Maksud saya kan boleh nggak dijelaskan kelemahan dan kelebihan SPM ini supaya dimasukkan aja. Mem sudah baca sih. Kelebihan dari SPM ini kita dapat mengontrol keakuratan klasifikasi. Lalu kedua itu adanya metode kernel trick karena ada banyaknya data yang tidak dapat ditemukan dalam satu garis lurus dan banyak data yang tidak ditemukan dari yang tidak linear. Lalu kekurangan dari SVM kurang baik digunakan dalam jumlah data yang besar dan kernel trick tidak mudah digunakan. Oke, jadi makanya kenapa saya tanyakan itu karena Anda buatkan Indonesia, berarti banyak kan data-data nanti ya. Bisa paham ya? Ya dari situ saya kenapa muncul itu pertanyaan ya. Makanya saya tanyakan itu. Jadi nanti tergantung kepada kita ya. Jadi pembuatan itu pertama menggunakan metode TF untuk menentukan seberapa sering kata itu muncul pada suatu dokumen. Ya. Lalu menggunakan metode IDF untuk memperhitungkan bagaimana mendistribusikan secara luas pada koleksi dokumen yang bersangkutan. Lalu bedanya TF dengan IDF, kalau TF semakin sering frekuensi kata muncul, maka nilai akan semakin besar. Sedangkan IDF, semakin sedikit kata muncul dalam dokumen, maka nilainya semakin besar juga. Jadi, lalu menggunakan TF IDF ya untuk dikalikan gitu, Ma'am. Metode rumus TF itu dengan IDF. Itu berbanding apa? Berbanding lurus? Itu iya, Ma'am, berbanding lurus. Ya, itu. Sebenarnya itu yang mau saya tanya ya, supaya sesuai dengan apa? Dengan teori yang sudah Anda kasih taunya ya. Jadi makanya nanti pengujian metode SPM itu nanti sesudah adanya itu ya. Iya, Ma'am. PDF itu. Oke. Baik, Alvin, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan dari penelitian ini. Tadi ada juga hubungan juga tadi Mem sudah tanyakan ya. Jadi judul kamu kan analisis sentimen masyarakat. Jadi harus dipertanyakan juga ya, ini masyarakat itu masyarakat yang bagaimana, nanti harus jelas ya, harus jelas juga itu terhadap pelecehan kekerasan masyarakat itu. Kalau memang tadi seperti tadi ditanyakan kan jadi luas kamu bilang kan. Iya, kalau bisa dipersempit ya supaya juga tidak terlalu luas, bisa kamu ubah mungkin di ini gitu. Tapi yang saya lihat di sini adalah sentimen masyarakat terhadap pelecehan kekerasan seksual mahasiswi di Indonesia menggunakan metode SPM ya. Nah,
Jadi ada yang saya temukan dari latar belakang yang saya baca antara judul dengan penelitian kamu itu terlalu luas, memang luas sekali jadinya. Kenapa? Karena di sini kamu bicara ya, coba kamu perhatikan di latar belakang itu ada satu statement yang kamu jelaskan seperti ini ya. Kekerasan dan pelecehan seksual dapat mengakibatkan penyakit menular seksual. Selain itu juga korban dapat mengalami luka, pendarahan, di dalam kasus ini juga dapat menyebabkan kematian. Nah, oke. Sementara di atas ya, kalau kamu baca di atasnya itu tadi di paragraf 1, ketiga, paragraf ketiga kalau kamu baca perhatikan ya. Yes. Namun pelecehan itu dapat berupa di media sosial, sebuah struktur sosial yang dibentuk oleh individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh ya dan seterusnya ya itu ya. Nah, sementara penelitian kamu ini kalau saya baca ini adalah menggunakan data dari data dari Twitter ya. Betul ya? Iya, Sir. Benar, Sir. Nah, di sini yang saya bingungkan, kamu sebenarnya mau membahas pelecehan seksual dalam bentuk digital, karena di sini ada kamu bahas yaitu misalnya tadi kamu bersempat dengan kata ada di mana ya, saya lupa bagian mana kamu bilang dengan kata-kata ya, atau yes. Kamu akan membahas pelecehan kekerasan seksual mahasiswa ini dalam bentuk fisik dan verbal. Dua-duanya, Sir. Fisik dan verbal. Iya, Sir. Jadi bukan yang berbasis digital misalnya, ya harus dipastikan dulu ya. Karena saya bacanya di pendewan kesannya kamu tuh mau mengambil data dari pelecehan seksual berbasis digital ya. Misalnya kan kalau kata-kata kalau kata-kata yang tidak senonoh, misalnya kita mengirimkan ke seorang yang baru kita kenal, itu kan pelecehan seksual, betul ya? Betul, Sir. Kategorinya ya. Tapi di situ tidak ada kekerasan seksual karena kita tidak bertemu dengan orang. Jadi dipastikan dulu bahwa kamu melakukan opini masyarakat ya. Iya, Sir. Opini masyarakat tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual secara fisik dan verbal. Iya, Sir. Artinya kamu meneliti kasus yang terjadi di lapangan, statement yang ada di lapangan dan statement juga yang ada di dunia maya. Iya, benar, Sir. Ini luas sekali memang ya. Nah, jadi nanti dipastikan, kalau saran saya sih jangan seperti itu, karena nanti makin luas tadi, makanya kamu bilang SVM itu kalau luas, datanya apa? Akurasinya? Rendah ya kan. Nah, coba kamu ambil dari ini adalah kasusnya itu jangan yang dihilangkan, karena cari di mana ya, ada kamus, ada kayaknya tadi yang pelecehan seksual secara digital juga ada ya kalau nggak salah ya tadi ya. Ada ya kayaknya di presentasi kamu. Ada tidak? Ada, Sir, di. Nah, jadi dibatasi saja. Iya, kalau saran saya dibatasi saja di pendahuluan. Jadi kita ngomong nggak usah cerita yang aneh-aneh ya tentang media sosial juga ya itu yang tadi di belakang satu ya, paragraf 1 itu kan pelecehan seksual. Tapi kamu bicara juga kamu fokuskan saja pada kejadian yang ada ya di lingkungan di pelecehan dan kekerasan seksual. Atau di lapangan ya Pak ya? Ya, yang ada di lapangan seperti itu. Jadi difokus di situ. Kamu nggak usah mencari data lagi karena gini, akibatnya kan kamu juga harus mencari kasus-kasus yang ada, misalnya mengirim chatting nggak sopan, ya itu kan pelecehan juga dianggap, betul nggak? Nah, tapi kalau yang mahasiswa ini kan di lapangan, ya mohon maaf aja, siapa tahu ada dosen yang bimbingan tapi bimbingannya kata-kata WA-nya itu bandel gitu kan, seperti ngajak kamu sama siapa, yuk kita bimbingan di hotel, kamu lagi apa, kalau misalnya maaf kata lah, kalau lagi mandi ngapain aja. Nah itu kan termasuk kita tidak bisa melihat kejadiannya di lingkungan nyata, tapi itu terjadi di mana? Jadi di
media digital ya, saya bilang dunia maya. Nah itu batasi saja karena itu kan sulit ya ketahuannya ya. Kamu sudah menjawab hanya sudah diarahkan ke lapangan. Jadi pertanyaan saya tadinya semua berhubungan dengan media sosial ya, karena tadi ada pertanyaan hubungan dengan pelecehan melalui media sosial itu seperti apa ya. Tadinya saya mau nanyakan seperti itu. Jadi kalau memang kamu lebih fokus pada kejadian di lapangan ya, maka kamu harus fokus dengan kejadian-kejadian ya, terutama pada saat ini kan masih banyak terjadi terjadi kejadian-kejadian. Tadi kamu bilang bahwa tujuan penelitian kamu ini adalah melihat opini tentang pelecehan seksual. Nah ini kalau kita di luar sistem lah, ini saya tanyakan kepada kamu ya, di luar sistem, tanpa pakai data mining dan lain-lain lah. Ya pertanyaannya, masyarakat umum pada umumnya melihat pelecehan seksual itu bagaimana? Itu bisa dari ini, Sir. Dari Bukan. 3 hal. Nah, pada umumnya sebagai masyarakat, kita bicara tentang kehidupan sosial ya, fenomena sosial di kehidupan masyarakat. Secara general saja. Nah. Kalau orang mendengar kata pelecehan seksual terhadap seseorang, dia dikecilkan saja, diterima atau tidak biasanya? Tidak, Sir. Masyarakat? Tidak, Sir. Ya. Jadi opini sudah terjawab belum? Sudah, Sir. Apa? Tidak diterima di masyarakat, Sir. Oke, sekarang pertanyaannya kembali lagi. Penelitian kamu kalau untuk melihat opini, terus kelebihannya apa? Nantinya. Kan kamu sendiri yang menulis tadi di tujuan penelitian bahwa adalah untuk melihat opini. Betul nggak? Coba kalau kamu lihat PowerPoint. Benar, Sir. Jadi kelebihannya apa? Kan jelas nih. Coba tanya Mem setuju nggak dengan pelecehan seksual? Pasti dijawab tidak, ya kan? Tanya ke pembimbing sama Pak Tarihoran. Pasti tidak. Nah, Pak Tarihoran pasti siap tidak. Teman dekat kamu di samping kamu aja itu tanya, setuju nggak dengan pelecehan seksual? Ya, pasti dia jawab tidak. Atau kamu ke Unai nanti atau cari. Sorry, saya hanya sebutkan ini istilah kata. Pasti anak muda tahu lah, istilahnya namanya fuckboy ya, tahu ya istilah itu ya. Nah, tanya sama dia, setuju nggak sama pelecehan seksual? Pasti kata pertama dari mulutnya adalah tidak setuju, tidak suka. Nah, itu opini masyarakat, jelas. Opini masyarakat itu jelas, tidak setuju, mau bagaimanapun. Mau kamu pakai metode paling futuristik pun pasti tidak ada jawaban yang bilang setuju. Tidak akan menemukan jawaban yang setuju. Itu jelas, karena dia juga punya orang tua, punya perempuan, betul, punya ini. Itu secara sosial. Nah, sekarang pertanyaan kamu melihat sentimen masyarakat ini, apa kelebihannya dari sekedar opini bahwa tidak setuju? Apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang baru? Itu dulu lah. Tingkat akurasinya, Sir, dari penelitian terdahulu ini lebih tinggi. Tingkat akurasinya lebih tinggi dalam hal? Kamu berbanding dengan penelitian yang mana? Yang ini, Sir, yang penelitian sebelumnya, Analysis of Sexual Harassment. Coba ya, saya baca judulnya ya. Analysis of Sexual Harassment with Sentiment on Twitter in Indonesia using Naive Bayes Method through National Institute of Standard and Technology Digital Forensic Acquisition Approach. Ya. Nah ini ada masalahnya dia. Di sini dia yang menggunakan ya Naive Bayes, tapi dia untuk mendapatkan digital acquisition teknologi digital forensik. Nah ini artinya dia ini bukan sekedar melihat sentimen. Kalau saya baca, saya belum ketemu juga jurnalnya. Kayaknya dia ini lebih kepada korbannya, ya. Benar nggak dia ini sebenarnya korbannya? Saya tahu dari judul analisa saya gini. Benar nggak sih kamu ini benar-benar kena pelecehan seksual? Saya lihatnya gitu. Kalau saya lihat, ya, benar nggak kamu kena pelecehan seksual? Nah, nanti dia tanya menggunakan teknologi digital forensic acquisition approach. Nah, datanya dikumpulkan menggunakan data dari Twitter, ya, Naive Bayes.
Nah, dia menggunakan pendekatan lain, ada pendekatan lain. Jadi pembandingnya untuk memastikan bahwa benarkah Anda korban pelecehan seksual. Kalau kamu boleh kirim jurnalnya, coba kamu kirim ke saya. Nanti coba ini ya. Ini menurut saya ya. Saya belum ketemu jurnalnya tadi. Saya sudah ketemu, cuman tidak ketemu di tulisannya fullnya. Ya. Nah, seandainya kalau memang ada jurnalnya, oke, melihat hasilnya ya, kayaknya dia lebih ke korban ya. Nah, kalau korban kan jelas tes. Dia misalnya melihat tanggapan orang terhadap korban-korban itu benar nggak ini adalah pelecehan seksual. Nah, kalau kamu kan hanya opini saja. Kalimat kamu kan opini. Kalau opininya sudah terjawab, kalau pelecehan seksual secara apa namanya, kalau dibilang tuh secara hukum sosial di Indonesia itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Ya, artinya sudah pasti 100% akurat. Orang nggak setuju dengan apa pelecehan seksual, kecuali ini menurut pandangan saya, kecuali ada satu aliran atau ajaran yang setuju dengan pelecehan seksual atau gimana. Nah, coba kamu terangkan. Kalau hanya sekedar mendekatkan akurat ini datanya apa? Kalau saya setuju statementnya Pak Raymond, dimanapun itu nggak ada, biar di Amerika juga. Kalau di sana kan memang, iya, mereka karena setuju, sama-sama setuju melakukan itu, jadi beda. Jadi pas itu. Iya. Menurut kamu bagaimana ini, Kelvin? Ya, karena secara itu di Amerika pun orang nggak setuju ya. Kalau dia suka sama suka, dia diam, dia nggak akan bilang di apa, tidak akan bilang di media sosial. Coba aja lah kalau kita pergi ke sana, ada tempat kan, bebas. Nah, karena setuju, aman. Gitu. Tidak pelecehan namanya. Saya sangat senang itu, benar Pak. Gimana Kelvin? Jadi apa dari output dari penelitian kamu, tingkat akurasi apa? Akurasi opini atau akurasi apa? Akurasi opini, Sir. Akurasi opininya yang bagaimana contohnya? Coba contohkan. Apa kira-kira yang kan kita sudah ngebayangin ya, kalau kita mau dapat output, oh nanti kira-kira outputnya seperti ini ya kira-kira. Kalau kamu misalnya membuat satu gambaran kan, misalnya menggambar, oh nanti bayangannya sudah ada gambarnya seperti ini. Nah, opininya ini yang akurat, opini bagaimana? Coba kamu kasih contoh. Ayo, Calvin. Dapat gambarannya, Calvin, supaya jangan nanti tujuan penelitian kamu hanya menulis lihat opini. Kalau opini mah kasih kuesioner aja sudah tak jelas ya. Kuesioner biasa gitu. Ini kan kamu ke masyarakat umum yang kamu lihat di Twitter. Kamu punya Twitter nggak? Punya, Sir. Aktif Twitternya? Nggak aktif, Sir. Gimana kamu nggak aktif terus kamu tahu data dari Twitter? Maksudnya, Sir, kalau kayak buat status gitu nggak aktif, Sir. Hanya kayak melihat trending gitu doang, Sir. Oh, lihat yang trending aja gitu. Iya, Sir. Sebenarnya bisa ketahuan yang kamu follow itu apa gitu kan. Kalau kamu misalnya follow itu, nah berarti betul kamu lagi penelitian kan. Apa Twitter kamu? Boleh saya cari namanya? Hah? Apa Twitter kamu? Coba share screen. Bentar, Sir, lagi nge-lag, Sir. Tapi, Sir, bisa jadi seperti yang dikatakan di berita Databox itu, pemerintah mungkin kurang ini, Sir, kurang tegas menangani kasus hal ini. Menurut data dari Databox, mayoritas kekerasan seksual di Indonesia berakhir tanpa kepastian. Sebab 57 korban, nah, tidak ada penyesalan dalam kasus tersebut. Terus hubungannya? Ya mungkin, Sir, di komentar bakalan ada hukuman yang baru gitu agar yang melakukan pelecehan seksual ini agar kapok gitu, Sir. Oke.
Maksudnya kapok ini dari segi apa? Bisa makin banyak nih, makin luas nih. Calvin, hati-hati, kamu jangan bikin statement yang nanti saya malah bisa mengusulkan hal baru. Ini undang-undang kekerasan seksual dan pelecehan seksual, maksud kamu mau dirubah atau apa? Nah, hanya saran, mungkin ada saran dari opini masyarakat itu. Kes, opini dan saran masyarakat mau diapain? Mungkin ada ini, Sir. Ada saran aja gitu, Sir. Maksudnya kayak ada undang-undang TI, penjara sekian gitu. Iya, langsung kemudian ini ya denda. Iya, betul, Mas. 1 M, jadi takut. Outputnya ini jadi saran atau bagaimana jadinya akhirnya? Saran? Yang kamu maksud tadi, kalau opini udah pasti masyarakat tidak setuju. Kalau dari saran yang seperti apa? Sarannya seperti apa dan hubungannya dengan metode SVM itu bagaimana lagi? Gitu. Karena kan kalau SVM itu bacanya apa? SVM itu adalah teknik untuk membuat prediksi, regresi, dan klasifikasi. Ya. Benar nggak? Benar, Sir. Benar. Nah, bukan teknik membuat saran gitu. Jadi kan kalau nggak salah kamu masih ingat belajar data mining ya. Data mining itu kan ada tekniknya data mining ya. Data mining itu kalau nggak salah tekniknya itu ada berapa? 4 ya? Benar nggak, Kelvin? Secara umum ada yang model prediksi, terus segmentasi database ya kan kalau nggak salah. Kemudian ada hubungan analisa gitu ya, menganalisa. Ya, kemudian ada apa ya, defisiasi apa bukan mencegah apa, detection itu apa bahasa Indonesianya? Detection defisiasi kan ada. Nah, kamu ini kan masuk ke predictive modeling ya, ada klasifikasi sama value prediksi, itu SVM ya, benar nggak? Iya. Ya seperti itu. Berarti kan kalau saran nggak cocok, benar nggak? Iya, Sir. Ya, itu dulu maksudnya, supaya jangan jadi, kalau saya lihat sih jangan sampai meluas dulu ya, Kelvin. Itu maksudnya. Kalau meluas, maksudnya Pak Kelvin, saudara Kelvin paham? Hah? Paham. Oh, karena mantap sekali. Ini kan kasih tahu supaya jangan terlalu luas ya. Iya, Mem. Oke, mantap. Oke. Ya jadi gini Kelvin, kamu harus pastikan dulu jangan sekedar tujuan daripada penelitian kamu mendapatkan opini. Nanti kan kalau mendapatkan opini itu bisa hanya kuesioner saja gitu. Nah sementara kamu kan istilahnya menggunakan teknik yang kamu tahu nggak sebenarnya SVM itu digunakan oleh bisnis. Lebih banyak ke bisnis SVM itu ya, tapi saya nggak tahu, nanti coba kamu bicara dengan membimbing. Kebetulan SVM itu dia bisa untuk melihat satu produk. Ini kamu tulis malahan sini ya. Penelitian, coba ya kamu lihat di 2.4 super factor. Ada itu dijelaskan. Yes, sir. Ada kan di situ? Di sini kamu tulis penelitian pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk tertentu dan menguji keefektifannya. Nah, memang betul. Karena data mining ini kan banyak dipakai di bisnis ya. Untuk orang melihat, memprediksi produk mereka. Nah, kalau kamu memang bisa memprediksi bahwa dengan menggunakan vektor mesin ini bahwa bisa diarahkan nih seperti opini, misalnya kalau memang kamu berharap itu opini, nah opini itu harus ada nilai tambahnya dari menggunakan metode ini. Jangan sekedar opini, oh iya, coba nanti kamu lihat datanya ya. Datanya kan kamu mengambil kata-kata seperti apa? Pelecehan seksual, kekerasan seksual, anti pelecehan, Permendikbud ya. Nah, pasti Permendikbud ini kenapa ada hashtag Permendikbud? Karena itu membahas tentang kekerasan pelecehan seksual juga, Sir. Itu
kayak seperti undang-undang ya, kayak peraturan ya. Iya, Sar. Nah, Permendikbud jangan Permendikbud, harus jelas. Permendikbud sekian ya. Karena Permendikbudnya banyak, betul enggak? Iya benar, Permendikbud banyak. Nanti data kamu apa istilahnya atributnya ya? Text mining kamu, data-data kamu itu nanti ini loh, coba kamu ketik di Twitter sekarang Permendikbud. Ya kebetulan lagi trending mungkin yang itu. Tapi kalau mungkin bulan depan sudah nggak trending lagi, mungkin bulan depan udah turun karena orang nggak mau bahas lagi ya. Mungkin partai-partai sudah dijelasin kok sama menteri. Itu nggak trending lagi. Yang keluar malah lebih general, ya kan? Seperti itu. Nah jadi tolong kalimatnya memang yang betul-betul lebih lebih tepat sasaran ya, jangan umum. Nah jadi kembali lagi. Nanti aplikasi kamu, misalnya saya sih pengennya ini menggunakan metode ini betul-betul ada sesuatu yang dihasilkan. Jangan sampai sekedar opini biasa. Ya, opini biasa itu artinya tidak setuju. Karena apapun kalimat yang kamu masukkan tadi saya bilang hashtag ini, kamu lihat tidak ada orang pun yang setuju. Tidak ada satupun orang yang setuju dengan pelecehan seksual. Nah, ketika data kamu masukkan itu pasti 100 nilainya 100 tidak setuju. Generalnya seperti itu. Ya pasti nilainya sudah pasti akurat sekali. Mungkin tidak 100 sih saya bilang, mungkin 96-99% karena kan diolah lagi kan sama aplikasinya. Ya, dibuang kalimat yang tidak berhubungan, nanti jadi dianggap kalimat yang tidak jelas, tapi pasti lihatlah dia nanti kalau kamu penelitian 90-an% itu tidak bahwa nilainya 90-an dan itu nanti convert menjadi kalimat biasa pasti tidak setuju dengan pelecehan seksual. Nah, kalau sekedar seperti itu, yaitu kamu hanya menghitung jumlah kata-kata saja ya. Istilah kata itu text mining saja kamu hitung berapa banyak kata-kata di dalam pelecehan seksual yang tidak setuju ya. Seperti itu bisa saja ya. Nah, harus ada sesuatu yang berbeda ya. Calvin. Baik, Sar. Nah, jadi jangan sekedar opini, nanti coba cuma satu saja, cuman itu ya, jadi buntutnya larinya ke situ semua ya. Tujuan peneliti jangan sekedar opini, karena saya lihat kamu juga jadi masih bingung. Tadi kamu bikin statement, tadi saya lihat kamu bilang statement saran untuk ke undang-undang, itu sudah jauh, makanya saya cut saja, itu sudah jauh, itu tidak ada di pemikiran kamu sebelumnya, benar kan? Benar, Sar. Ya, jadi jangan sampai itu sampai ke situ nanti saya tanya lagi undang-undang bagaimana yang mau disarankan, yang berdasarkan undang-undang ITE atau undang-undang KUHP gitu. Nah, kena lagi, bingung lagi kan, apakah sistem kamu sampai seperti itu? Nanti kacau lagi gitu kan. Maksud saya opini bagaimana yang kamu harapkan, opini seperti apa atau output lain yang lebih dari sekedar opini ya. Saya tuliskan di modul ya. Baik, Sar. Mem, mungkin itu saja kita arahkannya itu Mem kalau menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Udah ini nggak dicatat semua nggak? Ya dicatat ya, jangan lupa. Baik, Sar. Ya Kelvin ya, dicatat semua ya masukannya ya. Iya, Mem. Jadi itu nanti jangan sekedar itu adalah apa, hanya opini aja ya. Bisa? Oke, jadi saya meminta dulu masukan dari Pak Raymond. Kira-kira kalau dilihat dari judul ini, ada nggak yang dirubah? Oke, kalau judulnya tadi Mem juga sudah bahas ya, Mem minta kan, kalau bisa ada Instagram. Iya. Saran saya kalau memang tadi kamu bilang katanya kan kalau datanya luas akurasinya turun Mem, seperti itu. Kalau dia pakai metode SVM ini, judulnya tambahkanlah Instagram. Tambahkanlah Twitter. Tadi hanya di Twitter. Kalau memang kamu berbicara tentang data dari semua media sosial, tuliskan di sini ya. Analisa sentimen masyarakat terhadap pelecehan seksual di media sosial, menggunakan metode SVM. Jadi masyarakat Indonesia ya. Jadi naik ke Indonesia. Jadi di media sosial ya Pak ya? Oke, mantap. Baik, Mem. Paham ya? Udah paham banget ya? Iya, Mem. Coba dulu lah, jelaskan dulu sekali lagi supaya kita nyaman. Apa yang Anda harus buat? Outputnya jangan hanya untuk menganalisa opini masyarakat,
Lalu yang kedua, ini media sosialnya harus jelas, ini di Twitter saja gitu. Dah, Saudara Kelvin? Sudah, Mem. Sudah, oke. Jadi Saudara Kelvin, ya, kita sangat berbahagia pada saat ini karena Anda sudah dikatakan lewat ya. Jadi dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, sidang kita tutup ya. Oke, terima kasih Bu Syahan ya dan Pak Raymond. Sorry saya telat joinnya. Aduh, iya, sudah selesai Pak. Rame tadi Pak, rame kami. Nggak apa-apa lah. Jadi sudah ini Pak, sudah lulus